Hai, saya Tony Bertilios. Welcome to Crab Aquatic. Crab Venture kali ini kita berada di Jakarta Utara, daerah Cilincing, Tanjung Priok. Nah, di Crab Venture kali ini cukup menarik ya, karena kita berada di salah satu crab house yang cukup lama. Udah lama, cuma saya nggak sempat ngepost karena tempat sini nih upgrade terus, jadi belum di-post, ini nambah lagi. Belum di-post, nambah lagi. Termasuk ini. Yang Anda lihat ini adalah lagi mulai progres pembangunan lagi yang untuk tahap 2-nya dia. Nah, cuma lebih lengkapnya kita lihat apa yang sudah diproduksi sini dan pengembangannya kemana. Let's crab! Oke guys, jadi sebelum kita akan mereview yang crab house yang lama, Anda lihat nih, ini ada crab house yang memang lama juga. Jadi ini adalah crab house kita yang dari Surabaya, kita kirim ke sini ya. Jadi mereka menggunakan Gen 2 kita yang lama. Nah, kalau Anda lihat ini pengembangan semua lagi mulai dirakit ya. Jadi mungkin kelihatan semerawut karena memang lagi dipersiapkan untuk ruangan yang baru. Kalau Anda lihat sini, ini harusnya nanti bisa nampung sekitar 320 box ya. Cuma masih belum terbentuk. Nah, kalau ini yang akan pengembangannya, sekarang kita geser, kita lihat nih yang sudah jadi gimana. Kita geser. Oke, ini adalah yang sudah berjalan selama ini. Jadi di sini mereka produksi adalah kepiting soka ya. Jadi memang fokusnya ada kepiting soka. Oke, ini dia. Nah, ini hasil kepiting sokanya nih. Nah, ini sudah molting. Kita lihat nih, cari kepitingnya ini. Mana? Oke. Kalau sudah kelihatan yang begini, berani tangan masuk. Soalnya pasti, nah ini empuk. Nah ini produksi sokanya, ya. Nah ini produksi soka. Jadi ini masih sangat empuk banget. Bahkan kayaknya gerak pun masih belum kuat ini. Ini baru banget ini. Ini kayak belum sampai 3 jam ini, ya. Kalau soka baru dia segini. Nah kalau Anda perhatikan ya, ini ya. Oke, ini yang menarik dari sini adalah sokanya sebelum awalnya adalah tangannya cuma satu nih. Tangan ini sebelah kosong, kakinya pun ada. Nah, sekarang begitu dia molting, nah, kelihatan ya, ini tangannya lama tetap jadi. Yang ini keluar tangan baru nih. Nah, tangan baru. Dan semua kakinya kembali utuh. Nah, inilah kemampuan regenerasi kepiting yang paling luar biasa. Jadi, dia akan menggantikan semua bagian badannya menjadi baru. Nah, kalau kita lihat. Nah, ini dia. Ini sebelum, ini sudah pertambahannya hampir 100% sih. Tapi yang menarik adalah semua bagian badannya tergantikan sempurna, ya. Oke, ini yang ini. Jadi ini adalah yang model box 40. Kalau kita lihat di sini, mereka menggunakan skat ya. Jadi satu kotak isi 2. Karena teknik yang mereka pakai adalah potong kaki. Jadi 3 kakinya dihilangkan semua supaya kepiting itu dia punya periodik untuk pergantian kutnya bisa lebih cepat ya. Jadi guys, untuk Anda yang ingin produksi soka, Anda ingin membuat hasil sokanya lebih cepat, Anda harus menggunakan teknik namanya mutilasi. Cuma lebih lengkapnya seperti apa, Anda mungkin bisa lihat di video-video saya yang lain ya. Di situ saya banyak bahas tentang itu juga. Nah, kita geser ke belakang sedikit, karena kita harus mesti ke area kedua. Jadi di sini Anda lihat nih. Nah, ini juga masih pengembangan nih. Lagi mau masang, jadi kita datangnya belum selesai semua. Ini nanti mau nambah lagi. Nah, kalau sini. Ini agak sempit nih. Memang tidak standar, tapi namanya juga menyesuaikan ruang. Badan saya juga pas banget nih. Oke, kita lihat lagi tadi kode 14 ya. Ah, ini dia. Oke, ini juga contoh kepiting lain lagi yang ganti kulit. Nah, Anda lihat nih. Nah, sekarang kita lihat nih, mana kepitingnya. Aduh, semoga belum keras. Tapi bener nih, belum keras nih. Waduh, empuk banget. Nih, empuk banget nih. Nih, Anda lihat, empuk banget. Sangat empuk banget. Nah, tangannya juga empuk banget nih. Nah, kita bengkok-bengkokin juga masih bisa banget. Nah, Anda lihat ini, kembali lagi. Ini tekniknya yang digunakan adalah potong kaki ya. Bahkan ini ada kaki satu masih utuh. Tapi begitu dia ganti, lihat, langsung lengkap semua. Utuh, lengkap semua. Nih, masih seger, masih goyang-goyang. Ini masih empuk banget. Ini dia baru molting tidak lebih dari 3 jam. Karena dia untuk kaki masih sangat empuk. Biasanya kalau sudah 3 jam, kakinya sudah mulai cukup keras dan dia bisa berjalan. Ya, ini habis itu... tadi ini juga kayaknya nih. Oke, ini agak gede nih. Oke, kita lihat ya. Nah, biar nggak keras. Nah, ini gede guys. Wah, cuma yang ini keren nih. Ini kakinya utuh. Biasanya kalau kepiting posisinya utuh seperti ini, hasil sokanya lebih besar. Kita buktikan ya. Lebih besar nggak?
Nah, oke. Wow, besar banget. Anda bisa lihat, nah besar sekali. Ya. Nah, hasilnya besar sekali ini. Saya taruh dulu ya. Nah, ini masih sangat empuk. Ini lihat sampai tangannya pun belum kuat. Ini baru diganti nggak lebih dari 3 jam nih. Empuk sekali, empuk banget. Dan kayaknya ini belum maksimal ya. Ini masih besar lagi. Jadi ini dia nanti akan besar lagi kira-kira. Jadi belum sempurna nih. Kalau kita lihat capitnya ya masih belum mekar. Jadi kita kasih waktu lagi dia untuk nyerap air lagi, untuk membesar lagi ya. Jadi ini masih bisa besar lagi ini. Jadi baru ganti dan dia masih mengembang. Kasihan dia besarin dulu. Tapi guys, ini seperti ini. Nah, biasanya kalau kepiting yang tangan kakinya nggak putus gini, harusnya bisa besar hampir 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat ya. Jadi tadi yang kita ambil itu dia belum sempurna ya besarnya. Masih kira-kira kasih waktu 1 jam lagi, dia membesar lagi sampai maksimal ya. Kita kasih waktu dia untuk membesar lagi. Nah, cuma ini adalah box yang kecil, yang ukuran 20. Jadi kalau ini sangat simple ya, jadi satu kotak isi satu aja. Kalau box besar gini, ini bisa disekat atau bisa gunakan teknik mutilasi tangan sehingga di satu kotak ini bisa isi antara 5 sampai 6 ekor. Kita mungkin bisa lihat juga nih area filternya. Ini area filternya. Sekedar gambaran, tempat ini sudah hampir running hampir setahun ya. Jadi bukan baru. Jadi mereka sudah running setahun, sudah banyak produksi soka juga. Karena soka-sokanya biasanya kita juga yang bantu lemparin juga. Kita di sini juga banyak permintaan. Jadi untuk area Jakarta, untuk soka kita produksi dari sini. Di sebelah sana juga ada nih. Ini memang agak sedikit sempit, tapi Anda bayangin ya, dengan tempat yang seperti gini, Anda bisa produksi. Mungkin ya untuk kenyamanan agak kurang, tapi it's okay, masih bisa produksi. Di sebelah sini ada, ini masih progres, masih nambah lagi. Di sini juga ada guys. Nah, nih, ini juga produksi soka juga sini sebanyak ini. Ya, soka ini menarik ya, karena bisa dilakukan di rumah atau di pekarangan, di mana aja. Mau banyak dikit hanya masalah tinggal dijumlah aja, karena soka hanya kita gimana memacu kepiting itu untuk ganti kulit. Begitu udah ganti kulit, kita panen, kita simpan kulkas, udah tinggal kumpulnya dalam bentuk kulkas. Kita lihat ya kulkasnya dia ya, siapa tahu banyak nih, kita intip. Berapa sih produksinya mereka? Nah, permisi ya, mau lihat kulkasnya nih. Guys, jadi ini adalah produk sokanya nih. Nah, wah ini baru banget nih, masih empuk, belum keras. Baru panen punya. Nah, kalau ini sudah keras nih. Nah, ini produk sokanya ya. Jadi kalau sudah panen langsung dimasukin freezer kayak gini. Nah, ini ada yang gede. Nah, bisa lihat nih guys. Jadi soka ini satu bisnis yang menarik nih. Karena mudah ya, jadi begitu mereka ganti kulit, kita langsung panen. Nah, proses untuk ganti kulitnya itu kalau Anda sistem mutilasi itu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi nggak perlu sampai berbulan-bulan ya. Jadi ini satu potensi bisnis yang menurut saya sangat menarik karena tidak butuh waktu yang lama. Ditambah lagi bisa dilakukan di mana saja dan dengan tempat yang seminim bagaimanapun juga bisa. Nggak harus tempat besar, harus tempat yang mewah, enggak. Apapun juga tempat Anda punya pekarangan, Anda punya garasi, Anda mungkin punya kamar kosong gitu, Anda taruh 80, tinggal produksi. Jadi tinggal begitu molting, Anda taruh kulkas. Molting, taruh kulkas. Secepat itu, semudah itu. Ya. Oke, kita kembali ke sana lagi, guys. Oke. Kayaknya ada yang intip-intip nih. Oke, jadi ini yang mungkin kita bisa ceritakan. Kedepannya kita bakal deh bikin vlog di sini lagi untuk yang versi 2 ya, karena yang sebelah sana nih lagi kita bangun ya. Jadi ini masih progres nih, tapi yang menariknya gini. Jadi setelah mereka mengembangkan ini hampir setahun, mereka mulai develop terus. Karena apa? Karena mereka melihat potensinya yang bagus. Nah, mungkin lebih enaknya kita akan bicara deh sama yang ownernya. Kenapa sih mereka mau ngembangin? Sebentar ya, kita panggil orangnya ya. Oke, kita cari ini ownernya mana nih. Nah, ini dia ownernya, Mr. Nelson. Lagi apa ini nih, bro? Lagi pilih kepiting. Jadi ini bibit kepiting untuk... Ini bibit kepiting nih yang buat soka nih. Nah, ini contoh bibit-bibitnya yang nanti kita dimutilasi ya. Betul. Oke, ini ada yang mutilasian sudah. Ini kayak mutilasi alam deh ya. Iya. Nah, ini sudah capitnya hilang nih. Ini kalau ini pasti sebentar molting deh. Ini udah matang ya.
Udah matang ini. Ini sudah matang. Ini sebentar kalau sudah kayak gini nih, warnanya udah gelap gini dan ini kulitnya sudah keras gini. Ini biasanya nggak lebih dari seminggu nih udah molting. Cuma kalau lihat tangannya rasanya bakal nggak tumbuh nih. Karena dia sudah mateng dan tangannya udah putus. Jadi kalau kayak gini nanti begitu dia molting, mungkin tangannya nggak tumbuh. Karena untuk tumbuh tangan baru dan sebagainya, mereka butuh prepare antara 1 minggu sampai 2 minggu sebelum molting. Ya kalau langsung dia mau molting tapi tangannya sudah putus, kejadian nggak tumbuh. Nah, kembali lagi, ini ownernya namanya Pak Nelson. Halo Pak Nelson. Nah, boleh nggak tanya-tanya sedikit-sedikit? Oke, kira-kira ini kan kalau saya tadi ngomong nih, udah mulai sejak tahun berapa ya? Tahun lalu ya? Awal tahun. Awal tahun ya? Awal tahun. Mulainya dulu mulai dari berapa, kemudian ngembangin ke berapa? Saya lupa nih. Awalnya itu 90 box. 90 box, sekarang itu nanti dengan yang baru datang itu sekitar 700-an. 700 box jadi? Siap. Gua kira udah 320 berarti ya? 400 ya hampir ya? Oke, kenapa sih tiba-tiba mau ngembangin bisnis kepiting ini? Kalau saya lihat, pertama adalah keuntungannya bisa dilihat, bisa di rumah gitu, bisa di dalam ruangan. Satu itu, karena kelebihannya adalah yang paling penting itu. Karena biasa kalau di alam itu kita nggak bisa, susah kontrolnya lah ya. Kontrol, benar. Kedua juga, menurut saya kepiting itu kan komoditi. Jadi bisnisnya menurut saya kedepannya tidak akan pernah turun sih kalau menurut saya. Selama ini hasilnya pernah sampai nggak laku nggak? Pasti laku dong. Ya. Malah kurang lagi ya. Kalau sekadar gambaran nih, sekarang produksinya bisa seberapa sih dalam 1 minggu atau 1 bulan? 1 bulan sekitar 50. 50 kilo bisa ya? Targetnya berapa? Target sih 1 ton. Kalau 1 ton udah bisa jadi konglomerat nih. Amin. Iya kan. Oke, jadi ini kepiting yang contohnya buat soka ini ya? Siap. Oke, harapan kedepannya apa nih untuk bisnis soka nih? Ya semoga. Memang fokusnya di soka aja? Sementara masih di soka. Soka aja, oke. Sementara masih di soka. Oke, kembali lagi, harapannya apa nih? Harapannya adalah ya semoga harganya semakin bagus. Semakin bagus. Lalu juga bisa diekspor Oke. keluar. Ya pemerintah dukunglah program untuk soka ini. Oke. Berarti nanti ini pengembangan sampai 700 ya? Bisa nambah lagi nggak masih? 700 bisa ya? Bisa. Oke. Jadi ini kebetulan Nelson sama kita sudah kenal udah cukup lama ya, setahun ya. Cuma sorry, saya nggak pernah sampai ngevlog video tempat kamu. Kenapa? Karena gue mau ngevlog lu nambah. Gue ngevlog lu nambahin lagi. jadi nggak sempat ngevlog karena upgrade terus. Sampai sekarang pun gue mau ngevlog tempat kamu masih upgrade lagi. Tapi hebat banget. Oke, terima kasih Nelson untuk masukannya. Oke, jadi yang Anda lihat sini ini ada penampungan sementara sebelum masuk ke box yang satuan, karena kalau memang tempatnya nggak muat atau mungkin kepitingnya belum cukup padat ya. Kan saya sering kali ngomong kalau kepitingnya belum cukup padat, jangan lakukan mutilasi. Kenapa? Karena itu meningkatkan resiko kematian. Jadi pastikan kalau Anda mau melakukan mutilasi itu harus kepitingnya cukup padat ya. Lebih lengkapnya sih kalau mungkin di pelatihan saya sering ceritakan dengan detail ya. Jadi ini contoh nih, banyak dan cukup menarik sih. Jadi bisa nampung sementara sebelum mulai masuk ke kotak-kotak, atau juga bisa jadi ini untuk ruang adaptasi. Jadi mereka punya tempat seperti gini untuk adaptasi dulu sebelum masuk ke dalam crab house. Jadi konsep yang cukup menarik. Jadi kita bisa, mungkin ini jadi masukan buat teman-teman yang ingin mengembangkan untuk penampungan crab house-nya, terutama untuk kepiting soka sebelum masuk ke kotak utama ya. Jadi Anda bisa lihat sini semua. Oke, mungkin ini sedikit yang saya tambahkan dari tempat ini. Jadi selain mereka punya crab house, mereka juga punya tempat penampungan untuk adaptasi sebelum masuk ke kotak untuk proses moltingnya. Oke guys, jadi itu kunjungan kita ke tempatnya Pak Nelson yang ada di Jakarta Utara. Tepatnya dari Cilincing, Tanjung Priuk ya. Nah, di sini kita tadi sudah melihat semua pengembangannya, produksinya, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang mau tanya atau memberikan saran atau dan sebagainya, jangan lupa ya, tulis di kolom komen di bawah ini. Saya selalu minta, tolong dibantu share, like, and subscribe-nya. Follow juga Instagram saya. Sampai jumpa, dan sampai ketemu lagi di Curve Venture berikutnya. And Curve!